masalah yang saya identifikasi di kelas 5 itu ada sekitar 7 masalah yang saya identifikasi. Kemudian saya ingin meminta pendapat sekaligus masukan juga dari Pak Zainal mengenai masalah-masalah yang teridentifikasi di kelas 5. Untuk masalah yang pertama itu tentang rendahnya motivasi belajar siswa pada muatan pelajaran tertentu. Kalau menurut Pak Zainal, kira-kira yang mempengaruhi siswa itu motivasinya rendah itu apa, Pak? Ya, diantaranya motivasi rendah itu karena mungkin lingkungan keluarga. Jadi keluarganya itu kurang perhatian terhadap anak. Kemudian di lingkungan keluarga itu tidak ada orang yang berhasil dalam pendidikan, sehingga anak hanya terpaku pada keinginannya dia sendiri dan berkaca dari keadaan keluarga. Itu dari keluarga. Yang kedua, mungkin dari sisi teman-teman bermain. Nah, dari sisi teman-teman bermainnya itu kebetulan mungkin berkenaan dengan anak yang tidak ada prestasinya. Jadi anak itu tidak termotivasi untuk belajar lebih baik. Di samping itu juga mungkin faktor-faktor yang lain, keadaan mungkin juga teman belajar, teman di sekolah, tidak ada teman-teman yang prestasinya itu menonjol. Mungkin kalau dari guru juga dari guru kemungkinan juga bisa juga. Guru mungkin kurang memotivasi, memberikan contoh-contoh orang yang berhasil belajarnya dalam kehidupan, sehingga mungkin dari sisi orang yang pandai kemudian di masyarakat itu hidupnya sukses, kemudian termasuk juga mungkin perlu menceritakan kisah-kisah orang-orang yang sukses dalam pendidikan, kemudian hidupnya itu mapan, kemudian perlu banyak contoh-contoh untuk disampaikan pada anak. Kemudian untuk masalah yang kedua itu tentang minat baca siswa yang masih rendah. Kebetulan kan ini pasca pandemi kita, jadi ketika anak belajar di rumah itu kemungkinan anak jarang membaca, sehingga ketika kembali ke sekolah itu minat bacanya jadi rendah. Kira-kira yang menyebabkan anak itu minat bacanya rendah, kenapa, Pak? Selain karena pandemi kemarin itu ya yang namanya minat itu mungkin juga perlu pada awalnya itu ada agak sedikit perlu dipaksakan dari orang guru. Dalam artian itu guru itu mungkin perlu membiasakan anak membaca di kelas. Misalnya pagi sebelum pelajaran dimulai, anak itu harus membaca 1 halaman. Kemudian anak juga mungkin ketika mau pulang sekolah itu diberi tugas juga membaca 1 halaman. Kemudian anak disuruh setelah membaca, anak disuruh untuk menuliskan misalnya nama-nama orang tokoh yang ada dalam bacaan. Dari hal-hal yang kecil saja, misalnya ada berapa orang, ceritanya itu di mana, tapi pada awalnya jangan terlalu banyak tugas yang memberatkan. Yang kedua itu juga perlu mungkin guru membiasakan juga anak untuk membaca di depan kelas di hadapan teman-teman. Itu walaupun tidak dibuat secara random, 1 anak, 2 anak ketika pagi, 1 anak, 2 anak ketika mau pulang, itu juga untuk membiasakan anak itu untuk membaca. Mungkin pada awalnya anak itu disuruh membaca malas, tidak mau, tapi karena gurunya itu
enten kaitannya betul Pak antara minat baca siswa dengan kegiatan belajar. Itu ya sangat, kalau minat baca dengan hasil baca sangat berpengaruh. Ketika anak itu minat bacanya rendah, maka kemungkinan untuk menyerap ilmu yang harus diusahakan sendiri dengan membaca, berarti nanti dia tidak tahu. Tapi kalau motivasi minatnya baca itu tinggi, maka ketika ada pembelajaran yang di sekolah itu harus dilanjutkan di sekolah, di rumah, maka anak itu akan bisa melanjutkan pembelajaran sendiri. Jadi minat baca dan keberhasilan belajar itu menurut saya sangat tinggi. Apalagi nanti ketika pada level-level yang lebih tinggi, ketika harus pembelajaran di sekolah tidak terpaku pada guru, harus anak itu mandiri, maka kemampuan membaca, keterampilan membaca, motivasi membaca itu minat membaca itu sangat menentukan. Untuk masalah yang ketiga itu ada kemampuan siswa dalam memahami masalah matematika masih rendah, terutama kalau soal cerita itu kan kalau diberi soal matematika yang langsung misalnya 1 tambah 2 atau sabar, tapi ketika dibuat soal cerita itu kesulitan dalam memahaminya, apakah ini garape di jumlah atau dikurangi ngoten niku. Dan itu yang membuat anak bingung itu kira-kira apa? Itu yang pertama itu anak itu harus banyak ngerti soal cerita. Soal cerita itu kaitannya dengan kebiasaan membaca. Kalau kemampuan anak membaca rendah, maka pengerjaan soal cerita itu pasti akan bermasalah. Kebanyakan anak sudah punya perasaan malas atau mungkin juga tidak senang dengan soal cerita. Makanya di sini guru harus memberikan latihan dari mengerjakan bersama-sama dulu, kemudian mengerjakan berkelompok, kemudian mengerjakan mandiri. Kemudian juga guru harus memberikan pemahaman kata-kata kunci. Misalnya ini soalnya harus dikerjakan dengan jumlah atau ditambah atau dikalikan atau dibagi, itu juga harus guru memberikan kata-kata kunci. Tapi saya kira guru jangan terlalu banyak menuntut, sekali memberikan soal cerita anak itu belum bisa, karena jangan-jangan gurunya juga memberikan soal cerita itu kadang-kadang sehingga anak itu belum terbiasa. Mungkin dia dari kelas-kelas rendah itu cara guru yang memberikan pelajaran matematika dengan soal cerita yang katanya mungkin mengoreksinya sulit, mengoreksinya lama, kemudian juga menunggu anak menulis juga lama, dan itu sudah itu kaitannya dengan keterampilan membaca, motivasi membaca, dengan keberhasilan pengerjaan soal cerita matematika itu sangat-sangat penting. Untuk itu ya saya harapkan Bapak Ibu guru, khususnya guru kelas 5 itu juga untuk masalah membaca, baik membaca ya kaitan dengan mata pelajaran non matematika atau matematika itu harus banyak latihan. Apalagi kelas 5 ada AMBK nih Pak. Iya. Cerita semua soal. Nah, itu kaitannya dengan AMBK, semuanya soal, tidak ada soal yang pendek, harus dengan penelaahan membaca, itu harus sudah dimulai kemarin. Untuk masalah yang keempat, ini
sepertinya teridentifikasi satu siswa itu tidak bisa membaca, mengenal huruf dan juga mengenal angka itu belum bisa, apalagi untuk membaca itu kalau kita yang mendeteksi itu ABK atau tidak kan belum bisa Pak, itu kan kedah orang yang lebih tahu lah mungkin dari kesehatan atau dari pakarnya, oke. Tapi untuk mengatasi satu siswa itu yang belum mampu membaca, apakah saya itu harus memberikan perlakuan berbeda, perlakuan khusus maksudnya untuk anak tersebut, jadi memberikan materinya itu beda dengan yang lain atau bagaimana? Kalau pendapat saya begini, sebelum kita itu menentukan anak itu berkebutuhan khusus atau tidak, mungkin juga perlu pendalaman anak dari kelas-kelas di bawah. Kemudian apakah kira-kira ibu guru itu juga sudah berusaha semaksimal mungkin terhadap anak itu untuk si anak itu bisa membaca atau menulis. Katakanlah misalnya metodenya, apakah metodenya itu memang sudah maksimal digunakan, kemudian media kaitannya dengan agar anak itu bisa membaca, apakah sudah pernah digunakan atau belum. Katakanlah misalnya walaupun di kelas 5 mungkin dikatakan terlambat, tapi saya kira tidak ada kata terlambat untuk bisa menjadikan anak itu bisa membaca. Mungkin panjenengan cobalah cari kartu kata atau kartu huruf, kartu suku, kartu kata, kemudian kartu kalimat. Kemudian dicoba dari walaupun sudah kelas 5 tidak ada jeleknya, sebelum kita itu memvonis anak itu mempunyai kebutuhan khusus atau tidak, dicoba dulu sebelum kita itu membawa anak itu kepada ahlinya, kepada psikiater yang paling tidak harus bawa ke rumah sakit. Itu mungkin perlu juga Bu Anis untuk mencoba si anak itu apakah tidak bisa membacanya itu apakah karena gurunya mengajarnya itu belum maksimal, metode yang digunakan belum maksimal, termasuk juga alat yang digunakan itu apa sudah pernah membelajarkan si anak yang dikatakan yang akan dikatakan berperilaku khusus itu sudah pernah diajar membaca, diulangi membaca dengan menggunakan alat. Kalau memang sudah itu usaha semuanya sudah dilaksanakan, kalau saya mungkin akan mengatakan itu berbeda khusus. Tapi kalau itu semuanya itu belum pernah dilaksanakan, kalau saya itu belum bisa mengatakan si anak itu berperilaku khusus. Tapi Rian kan sudah pernah nih Pak, waktu kelas 3 nih kok, saya pernah pakai kartu huruf, kemudian kartu suku kata dan kata itu, tapi memang dari huruf pun satu persatu belum sakit. Kesan ini pun ngejak hingga sampai besok lebih yuk takkan mengulang lagi itu sudah tidak bisa. Ya, dicoba lagi nanti kalau anak itu siapa tahu ketika di kelas 3 itu perhatian terhadap belajar itu masih kurang, tapi ketika sekarang harus menghadapi ANBK kemudian dia ada motivasi kebutuhan untuk belajar, itu siapa tahu dia itu timbul kembali semangat untuk belajar atau membaca. Kalau di kelas biasanya sok kadang rokok tak mungkin jadi bahwa ini huruf rokok ini huruf apa begitu. Soalnya kalau sama yang lain mungkin itu berarti harus ada perhatian khusus. Coba Pak Anis disertakanlah ketika anak itu sudah pulang
berbaca atau 20 menit untuk dilatih mungkin bisa. Kemudian untuk masalah yang kelima itu ada kurangnya koordinasi guru dengan wali murid atau orang tua. Contohnya seperti ketika anak itu misalnya mau les komputer di Mbak, kan sudah saya pesan, sudah dijadwal juga anaknya, tapi mungkin lupa nopo bilang orang tua, jadi orang tua menanyakan kok pulangnya lama. Kemudian ada lagi contohnya anak itu lupa mengerjakan PR, jadi apakah saya harus selalu mengingatkan di grup, setiap ada apa harus saya share di grup, soalnya kayak gitu kadang anaknya itu yang lupa. Ya, saya mengatakan yang namanya komunikasi itu semakin intens komunikasinya, maka akan semakin baik hubungannya. Intens itu bisa dari sisi kualitasnya, dari sisi kuantitasnya. Kira-kira Bu Anis itu dengan wali murid kelas 5 itu sampai saya sudah pernah ketemu semuanya atau belum? Dari semuanya itu apakah sudah pernah semuanya itu berbicara dengan atau belum? Kemudian kalau di dalam WA group apakah pernah Bu Anis itu dari sekian wali murid itu pernah berkomunikasi secara pribadi dengan wali murid semua itu belum? Kalau satu mungkin sudah pernah dikumpulkan semuanya. Yang kedua sudah ada grup kelas, dari grup kelas itu Bu Anis selaku grup kelas 5 itu sudah pernah menyapa secara pribadi semuanya. Kemudian dari menyapa itu mungkin pernah berbicara secara khusus tentang kemajuan anak itu, ya itu mungkin bisa sudah dikatakan maksimal. Tapi kalau baru membuat grup, kemudian tugas, kemudian himbauan itu hanya bersifat umum, itu kalau saya mengatakan itu belum komunikasi yang intens. Itu baru formalitas saja ya, grup. Apalagi berkunjung ke rumah anak yang bermasalah juga mungkin belum pernah, berkunjung kepada anak yang berprestasi itu juga belum pernah. Nah itu ya belum itu ya artinya komunikasinya masih sangat belum. Nah coba Bu Anis, kalau sudah ada grup, setiap pagi menyapa wali murid, disapa, kemudian juga katakan hal-hal yang sangat ringan disampaikan, sarapannya, ganti pakaian, ganti baju, mandi itu juga perlu, artinya biar tampak perhatian khusus seorang guru terhadap muridnya. Sapa wali muridnya, kepada wali murid bagaimana kabarnya, bagaimana keadaannya. Kemudian juga mungkin wali murid juga suatu saat diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya tentang belajar di sekolah, itu agar komunikasinya itu bagus. Tapi juga Bu Anis selalu kelas 5 jangan sampai jangan mudah marah ketika ada saran masukan yang tidak sesuai dengan keinginan Bu Anis. Seperti itu. Kemudian untuk masalah selanjutnya itu guru belum bisa memanfaatkan model-model pembelajaran inovatif sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran dan juga siswa. Nah itu biasanya kalau guru saya ya Pak, biasanya kan metodenya masih ceramah dan profesional. Terus kemudian saya jarang sekali menggunakan model-model pembelajaran inovatif, misalnya talking stage, global drawing atau yang lain. Jadi mungkin anak-anak juga merasa bosan, jenuh, atau tidak ada variasi dalam pembelajaran gitu. Nah itu mungkin dari saya
di kelas betul-betul. Nah, kira-kira selain apa dari saya sendiri yang memang kurang menggali tentang model-model pembelajaran edukatif, itu selain saya kurang belajar, kira-kira kurang itu nopo malih bukan Pak Nek dalam model-model pembelajaran itu. Wah, kalau tanya seperti itu ya sebenarnya Bu Anis juga sudah tahu sedikit sebetulnya. Satu ya karena mungkin malas belajar. Itu yang pertama. Yang kedua itu merasakan mungkin sudah cukup mengajar dengan seperti ini saja sudah cukup. Atau mungkin juga karena terpengaruh teman kerja. Karena teman kerja juga mungkin kurang memberikan contoh yang kreatif sehingga tidak termotivasi. Tapi karena di sekolah itu laptopnya sudah banyak, internetnya ya juga lancar. Kenapa tidak ada usaha sendiri dengan membuka internet model-model pembelajaran, apalagi dengan sekarang dengan kurikulum merdeka yang di situ juga banyak tayangan pembelajaran guru, kenapa itu tidak digunakan? Nah itu ya memang kalau kita itu ingin kejayaan menyenangkan juga memang harus banyak belajar. Apalagi jangan sampai guru terlalu banyak menuntut siswanya untuk pintar tapi gurunya saja malas belajar. Iya, gurunya saja malas belajar untuk apa metode yang bagus seperti apa, metode yang bagus seperti apa, gurunya malas belajar. Anak karakternya dibelajar sedikit karakternya sudah pintar, diberi contoh sekali karakternya sudah pintar. Ya itu kalau bukan anak-anak yang istrinya juga sulit bukan. Kemudian ini Pak Nopo saya kaitannya dengan laptop terus ini kan ada satu lagi ini masalah yang saya alami itu kalau di sekolah kan MCD penonton gitu ya cuma terbatas mungkin ya jadi kalau mau pakai LCD itu kalau karena keterbatasan itu jadinya saya jarang menggunakan media yang berbasis IT. Nah makanya karena di sekolah juga banyak yang pintar, jangan itu tidak boleh malu bertanya susah di jalan. Iya, malu bertanya susah di jalan, ya minta tolong pada teman, bagaimana cara mengoperasionalkan LCD, bagaimana cara menyambung laptop ke LCD, bagaimana cara memanfaatkan internet ke laptop disambung ke LCD. Nah itu nanti kalau Bu Anis tidak pernah mau belajar dengan teman-teman, ya nanti selamanya malah tidak akan bisa menggunakan sarana-sarana yang sudah disediakan sekolah. Kalau untuk mengoperasikan sih satu Pak, cuman jumlahnya itu kan terbatas biasanya Pak sampai di sebelah seluruh kan kalau biasanya kan baru yang dua, kan ada tiga. Itu kan bisa bergantian umpamanya karena LCD 3 dengan buat jadwal ini hari Kamis saya tak menggunakan hari seperti itu, tapi kalau semuanya diam saja tidak mau mater sama teman-temannya kan tidak tahu dengan membutuhkan atau tidak. Ya, berarti harusnya itu kurang persiapan misalnya untuk LCD ketika materi ini berarti jauh-jauh hari itu kan digunakan kan tidak sehari mulu kan. Misalnya Pak Sam itu di pagi hari, jangan kan bisa menggunakan siang hari. Ketika Pak Sam menggunakan siang hari, jangan bisa menggunakan pagi hari. Saya kira masih bisa diukur. Tinggal sekali lagi kemauan Bu Anis.
saya tanyakan ke Pak Zainal. Terima kasih masukannya. Semoga kedepannya saya bisa mengajar lebih baik lagi. Harapan itu ya akan terwujud selagi Bu Anis itu satu, tidak malu bertanya kepada teman, ada kemauan untuk belajar, tidak ingin bekerja dengan secara santai, yang penting bekerja, kalau itu nanti akan berjalan. Terima kasih Pak.